Aku dijual demi melunasi tumpukan utang yang mencekik keluargaku. Kini, aku dipaksa nikahi pria buta yang misterius. Mereka pikir ini takdir, tapi aku tahu ini neraka. Bisakah mata yang tertutup menyimpan rahasia yang jauh lebih gelap? Angin sore itu berbisik pelan, membawa aroma melati dari halaman belakang, mencoba menenangkan hati Anjani yang berkecamuk. Ia duduk di beranda rumah sederhananya, menatap lurus ke cakrawala yang memudar. Dulu, langit senja adalah lukisan yang menenteramkan baginya, simbol harapan akan hari esok yang lebih baik. Namun kini, setiap warna jingga dan ungu terasa seperti cambuk yang mengiris, mengingatkannya pada impian-impian yang perlahan menguap dihempas badai kenyataan. Anjani, seorang gadis yang baru saja menginjak usia 20 tahun, dengan mata secerah mentari pagi dan senyum yang selalu menghias bibirnya, kini seperti bunga layu yang kehilangan cahayanya. Ia adalah anak sulung, tulang punggung tak terlihat bagi kedua adiknya yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Cita-citanya sederhana, ingin melanjutkan pendidikan tinggi, menjadi seorang desainer fashion, dan mengangkat derajat keluarganya dari garis kemiskinan yang selalu mengintai. Setiap jahitan di mesin jahit tua ibunya, setiap sketsa gaun yang ia buat di buku catatannya, adalah janji pada dirinya sendiri bahwa ia akan keluar dari lingkaran ini. Namun, janji itu kini terasa hampa. Beberapa bulan terakhir, rumah mereka, yang tadinya hangat dan penuh tawa, berubah menjadi neraka. Suara-suara cengkraman dari penagih utang, bisikan-bisikan, ketakutan dari ibunya, dan wajah ayahnya yang selalu terlihat lesu, menjadi pemandangan sehari-hari. Ayahnya, seorang pengusaha kecil yang dulunya bersemangat, kini hanya bisa menunduk pasrah. Bisnis kerajinan tangannya yang dibangun bertahan-tahan, hancur dalam semalam, akibat penipuan kejam dari rekan bisnisnya sendiri. Uang miliaran rupiah, hasil kerja keras seumur hidup, raib tak bersisa, digantikan tumpukan utang yang menggunung, dan tak mungkin terbayar. Anjani masih ingat malam saat ayahnya pulang dengan wajah pucat pasi. Matanya kosong, dan berkata dengan suara bergetar bahwa mereka bangkrut. Kata itu, bangkrut, terasa seperti pukulan godam yang meremukkan seluruh sendi kehidupannya. Ibunya, Bu Lestari, yang selalu tegar, kini rapuh tak berdaya. Ia mencari jalan keluar kemana-mana, mengetuk setiap pintu yang mungkin bisa memberikan secercah harapan. Anjani sering memergokinya menangis dayam-dayam di dapur, memeluk foto keluarganya erat-erat. Suatu sore, Bu Lestari pulang dengan wajah yang aneh antara lega dan putus asa. Ia mengajak Anjani bicara di ruang tamu yang temaram. Anjani, suara ibunya parau. Ibu sudah menemukan jalan keluar. Mata Anjani berbinar, setitik harapan muncul di tengah kegelapan. Benarkah, Bu? Bagaimana? Bu Lestari menarik napas dalam. Ada seorang mak comblang yang ibu temui. Dia bilang ada seorang pria kaya raya, sangat kaya, mau menikahimu. Senyum. Anjani memudar. Ia menatap ibunya tak percaya. Menikah? Tapi Bu, aku tidak mengenalnya. Dia bernama Rahul, lanjut Ibu Nia, tanpa memedulikan keberatan Anjani. Dia buta. Anjani, dia membutuhkan seseorang untuk mendampinginya. Kata buta itu melayang di udara, menampar Anjani. Pikiran Anjani berputar-putar. Menikah dengan pria buta yang tidak ia kenal? Demi utang, itu terlalu gila. Ia menolak mentah-mentah. Tidak, Bu. Aku tidak bisa. Bagaimana dengan sekolahku? Bagaimana dengan impianku? Bu Lestari memegang tangan Anjani erat, matanya penuh keputusasaan. Anjani, ini satu-satunya cara. Utang kita sangat besar. Jika kita tidak melunasinya, rumah kita akan disita. Adik-adikmu tidak akan bisa sekolah. Kita akan hidup di jalanan, Anjani. Apa kau tega melihat ayahmu semakin sakit? Apa kau tega melihat adik-adikmu kelaparan? Kata-kata ibunya menusuk ulu hati Anjani. Ia menatap wajah ibunya yang lelah. Bayangan ayah dan adik-adik Nia yang polos melintas di benaknya. Beban keluarga tiba-tiba terasa begitu berat di pundaknya yang kecil. Pertemuan pertama dengan Rahul terjadi seminggu kemudian. Di sebuah kafe mewah yang belum pernah Anjani datangi seumur hidupnya. Ia duduk gelisah di hadapan pria yang akan menjadi suaminya. Rahul mengenakan setelan jas mahal, rambutnya tertata rapi, dan wajahnya tampak tenang, hampir tanpa ekspresi. Matanya memang terlihat kosong, namun, entah mengapa, Anjani merasakan tatapan tajam seolah menembusnya. Rahul duduk tegak. Kedua tangannya bertumpu pada tongkat putih yang diletakkan di samping kursinya.
Ia tidak banyak bicara, hanya mengangguk ketika Bu Lestari menjelaskan situasinya, dan sesekali mengucapkan beberapa patah kata dengan suara rendah yang dalam. Aura misterius menguar darinya, membuat Anjani merasa tidak nyaman. Ia merasa jijik pada dirinya sendiri, pada situasi ini, dan sedikit pada Rahul yang tampak begitu acuh tak acuh. Anjani mencoba mencuri pandang ke arah Rahul, mencari tanda-tanda kehangatan, simpati, atau setidaknya keraguan. Namun, tidak ada. Wajah itu datar, seolah-olah semua ini hanyalah transaksi bisnis belaka. Baginya, itu memang transaksi. Ia adalah barang yang dijual untuk melunasi utang keluarganya. Malam itu, Anjani tidak bisa tidur. Setiap detail percakapan, setiap ekspresi wajah ibunya, dan setiap keheningan Rahul berputar di kepalanya. Ia tahu, dalam lubuk hatinya yang paling dalam, ia tidak memiliki pilihan lain. Impiannya tentang gaun-gaun indah, tentang bangku kuliah, tentang masa depan yang cerah, semuanya harus dikubur hidup-hidup. Ia harus menjadi pengantin ini, pengantin yang dibeli, pengantin yang dipaksa. Air mata mengalir deras, membasahi bantalnya. Ia merasa seperti boneka yang digerakkan, tanpa makna, tanpa harapan. Di tengah isak tangisnya yang tertahan, ia berbisik pada dirinya sendiri. Ini demi keluarga, demi mereka. Keputusan berat itu, keputusan yang menghancurkan hatinya, akhirnya ia ambil. Ia akan menikah dengan Rahul, pria buta yang tidak ia kenal, demi melunasi utang yang mencekik keluarganya. Ia tidak tahu apa yang menantinya di masa depan. Namun satu hal yang pasti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Suasana rumah Anjani seminggu setelah keputusan itu diambil, terasa seperti kuburan. Kegembiraan yang seharusnya menyertai persiapan pernikahan, digantikan keheningan yang menyesakkan. Ibu Anjani berusaha menampilkan wajah bahagia di depan tetangga yang berdatangan untuk membantu, namun Anjani tahu, itu hanya topeng. Matanya selalu memancarkan kesedihan mendalam, setiap kali pandangan mereka bertemu. Ayahnya, yang biasanya murung, kini justru terlihat lebih lega, seolah beban berat di pundaknya sedikit terangkat. Lega karena putrinya bersedia menjadi tumbal, batin Anjani getir. Para tetangga membicarakan betapa beruntungnya Anjani akan menikah dengan pria kaya raya, tanpa mengetahui jeritan hati yang tersembunyi di balik senyum paksa Anjani. Gaun pengantin berwarna putih gading yang tergantung di kamarnya seharusnya menjadi simbol kemurnian dan awal yang baru. Namun bagi Anjani, kain brokat itu terasa seperti kain kafan yang membungkus erat impian dan kebahagiaannya. Setiap jahitan, setiap payet yang berkilauan, terasa menusuk, mengingatkannya pada harga yang harus ia bayar. Hari pernikahan tiba, langit mendung seolah ikut berduka, menaungi sebuah upacara yang jauh dari kata sakral. Tidak ada gelak tawariang, tidak ada iringan musik syahdu, hanya bisikan-bisikan formal dari penghulu dan para saksi. Anjani duduk di samping Rahul, mengenakan gaun putih itu. Wajahnya dipoles tipis, namun matanya tetap kosong. Ia menatap lurus ke depan, menghindari pandangan Rahul, menghindari bayangannya sendiri di cermin yang mungkin akan menunjukkan betapa rapuhnya ia saat itu. Rahul, dengan setelan jas hitamnya, tampak begitu tenang, terlalu tenang. Ia mengucapkan ijab kabul dengan suara datar, tanpa emosi, seolah hanya membaca naskah. Tidak ada sentuhan lembut di tangan Anjani saat janji suci itu terucap. Tidak ada sorot kebahagiaan di mata yang buta itu. Hanya janji yang terucap, mengikat dua jiwa dalam ikatan, tanpa cinta, tanpa gairah, hanya transaksi. Anjani merasa seperti benda yang baru saja berpindah tangan. Sebuah kepemilikan baru, tanpa jiwa. Setelah upacara singkat yang terasa seperti berabad-abad, Anjani diantar ke rumah barunya. Sebuah rumah yang megah, jauh lebih besar dari impian. Terlihat gerbang besi tempa yang menjulang tinggi, jalan setapak berkerikil yang diapit taman terawat, dan bangunan bergaya klasik modern yang berdiri kokoh. Semuanya sempurna, mewah, namun terasa dingin dan hampa. Rumah itu terasa seperti labirin sunyi. Rahul memiliki staf pribadi yang sangat banyak, mulai dari juru masak, tukang kebun, pelayan, hingga asisten pribadi yang selalu mendampinginya. Mereka semua profesional, bergerak tanpa suara, seolah Anjani adalah bagian dari furnitur yang tidak perlu diperhatikan. Ia merasa seperti pengamat di rumahnya sendiri. Ruangan-ruangan luas itu terasa asing, lorong-lorong panjang, membentang tanpa ujung dan setiap langkahnya terasa bergema, mempertegas kesendiriannya. Rahul sendiri menghabiskan sebagian besar waktunya di ruang kerjanya,
Entah apa yang ia lakukan di sana. Ia bahkan memiliki kamar terpisah dari Anjani. Interaksi awal mereka sangat minim. Rahul jarang sekali berbicara, kecuali untuk hal-hal yang sangat penting terkait kebutuhan dasarnya. Suaranya selalu rendah, terkadang dingin, dan selalu datar. Tidak ada pertanyaan tentang perasaannya. Tidak ada basi-basi tentang hari yang telah berlalu. Seolah-olah Anjani hanyalah patung yang ada di sana untuk memenuhi sebuah peran. Anjani pun menjaga jarak. Ia tidak tahu bagaimana harus bersikap di dekat pria yang secara hukum adalah suaminya. Namun secara emosional adalah orang asing. Ketakutan bercampur canggung. Ia merindukan kebisingan kecil di rumah lamanya. Suara adik-adiknya yang bercanda, tawa ibunya, atau bahkan omelan ayahnya. Kebebasan untuk pergi kemana saja, melakukan apa saja. Semua itu kini terasa seperti kemewahan yang tak terjangkau. Ia terpenjara dalam sangkar emas ini, merana dalam kemewahan yang tak memberinya kebahagiaan. Malam-malam di rumah Rahul adalah siksaan batin yang tiada akhir. Ranjang besar dan empuk itu terasa begitu dingin dan kosong. Anjani sering terbangun. Di tengah malam, napasnya tercekat oleh kesedihan yang mendalam. Ia akan menangis dalam diam, membenamkan wajahnya di bantal, agar isakannya tidak terdengar oleh siapapun. Ia merenungkan nasibnya yang malang, impian-impiannya yang terkubur, dan kenyataan bahwa ia kini terikat pada seseorang yang tidak ia kenal, bahkan tidak ia cintai. Setiap tetesan air mata adalah penyesalan. Namun ia tahu, tidak ada jalan untuk kembali, keputusan telah dibuat, dan ia harus menanggungnya. Satu-satunya penghiburan adalah pikiran bahwa setidaknya keluarganya kini aman. Utang-utang itu telah dilunasi oleh Rahul. Setidaknya, adik-adiknya bisa melanjutkan sekolah, dan ayahnya bisa bernapas lega. Pengorbanannya mungkin tidak sia-sia, namun pikiran itu tidak cukup untuk menghapus rasa sakit dan kehampaan yang terus menggerogoti jiwanya di setiap malam yang sunyi itu. Ia hanya bisa berdoa agar suatu hari hati ini bisa menerima dan takdir bisa berbaik hati padanya. Minggu-minggu berlalu di rumah megah Rahul. Namun Anjani tetap merasa seperti seorang tamu, atau lebih tepatnya, sebuah bayangan. Rutinitasnya monoton. Sarapan dalam keheningan, menghabiskan waktu di perpustakaan rumah yang luas, namun tak pernah ia sentuh isinya, makan siang sendirian, atau sesekali ditemani pelayan yang sopan, lalu kembali ke kamarnya untuk membaca atau melamun. Rahul nyaris tak terlihat. Ia selalu berada di ruang kerjanya, atau pergi keluar untuk urusan bisnis yang tidak pernah Anjani ketahui detailnya. Keberadaannya di rumah ini terasa hampa, tak bermakna. Namun, ada satu sosok yang selalu berada di sisi Rahul, mengisi kekosongan yang Anjani ciptakan sendiri, Elena. Elena muncul di kehidupan Anjani seperti badai yang tak terduga. Namun dengan keanggunan seorang penari balet, ia adalah asisten pribadi Rahul. Seorang wanita cantik, dengan rambut hitam tergerai indah, mata yang tajam, dan senyum yang selalu terukir simetris. Usianya mungkin sekitar 30 tahunan, lebih tua beberapa tahun dari Anjani, namun ia memancarkan aura kepercayaan diri dan profesionalisme yang luar biasa. Elena selalu mengenakan pakaian desainer yang modis, memancarkan kesan wanita karier yang sukses. Sejak hari pertama Anjani pindah, ia sudah melihat Elena di sisi Rahul. Elena tahu segalanya tentang Rahul, jadwalnya, preferensi makannya, bahkan ekspresi wajah yang hampir tidak terlihat, yang hanya bisa dimengerti oleh Elena. Anjani mengamati mereka. Rahul, yang begitu dingin dan datar di hadapan Anjani, tampak lebih rileks saat berbicara dengan Elena. Ada tawa kecil yang kadang keluar dari bibir Rahul, atau anggukan kepala yang lebih santai. Hal-hal kecil itu, yang tidak pernah Anjani dapatkan, mulai mengikis hati Anjani. Sebuah rasa tak nyaman merayap, kemudian berubah menjadi kecemburuan yang samar, yang Anjani sendiri enggan mengakuinya. Interaksi antara Elena dan Rahul begitu akrab. Terlalu akrab menurut Anjani. Elena sering mendampingi Rahul dalam berbagai kegiatan, baik di dalam maupun di luar rumah. Ia selalu siap sedia di samping Rahul, membacakan dokumen, membimbing tangannya, atau bahkan hanya sekadar menemaninya duduk di taman. Mereka sering terlihat berdiskusi serius tentang pekerjaan. Namun kadang diselingi tawa renyah Elena, yang diikuti senyum tipis di bibir Rahul. Anjani sering memergoki mereka di ruang tamu. Atau saat Rahul akan berangkat kerja, Elena akan merapikan kerah jas Rahul,
atau membisikkan sesuatu yang membuat Rahul mengangguk. Pemandangan itu bagai jeram-jeram kecil yang menusuk hati Anjani. Rahul, suaminya, tampak lebih dekat dengan asistennya ketimbang dengan istrinya sendiri. Anjani merasa semakin tersisih, tidak hanya dari Rahul, tetapi juga dari kehidupan di rumah ini. Peran sebagai istri terasa tak berarti. Rahul tidak pernah meminta bantuannya. Bahkan untuk hal-hal kecil sekalipun, Elena sudah melakukan segalanya. Anjani hanyalah dekorasi mewah yang keberadaannya hampir tidak disadari. Perasaan cemburu itu semakin menguat, meskipun ia terus berusaha menekannya. Untuk apa cemburu pada pria yang tidak kau cintai? Ia sering berbisik pada dirinya sendiri. Namun, hati punya logikanya sendiri. Ada rasa memiliki yang mulai tumbuh, bercampur dengan harga diri yang terinjak. Ia merasa direndahkan, diabaikan, dan digantikan. Dalam upaya putus asa untuk mendapatkan perhatian Rahul, Anjani mulai mencoba berbagai cara. Ia mencoba memasak makanan favorit Rahul yang ia dengar dari pelayan. Meskipun ia tidak terlalu pandai memasak, hasilnya seringkali tidak sempurna, dan Rahul hanya mencicipinya sedikit, lalu meninggalkannya. Ia juga pernah mencoba menyiapkan pakaian Rahul di pagi hari, memilihkan dasi yang serasi, namun Elena selalu datang lebih dulu, mengatur semuanya dengan sempurna. Setiap usahanya terasa seperti tembok yang tak terlihat, menghalangi dirinya mencapai Rahul. Setiap kegagalan semakin memperdalam rasa frustrasi dan kesepiannya. Rasa ingin tahu Anjani mulai membuncah, bercampur dengan kecurigaan yang tak bisa lagi ia sembunyikan. Ia seringkali mencoba menyelidik hubungan Rahul dan Elena melalui pertanyaan-pertanyaan tidak langsung kepada para pelayan. Sudah berapa lama Elena bekerja di sini? Apakah Elena selalu mendampingi Tuan Rahul seperti ini? Para pelayan, yang loyal dan terlatih, hanya memberikan jawaban yang sopan, namun tidak memuaskan. Mereka hanya mengatakan bahwa Elena sudah lama bekerja untuk keluarga Rahul dan sangat dipercaya. Tidak ada satupun informasi detail yang bisa Anjani pegang. Semakin ia mencoba mencari tahu, semakin misterius semua terlihat. Senyum Elena yang selalu sopan terasa seperti topeng, menyembunyikan sesuatu yang Anjani tidak ketahui. Rahul yang buta, Elena yang terlalu sempurna. Semua itu terasa janggal, sebuah teka-teki yang harus Anjani pecahkan. Karena di dalam hatinya, ia merasa ada yang tidak beres, sangat tidak beres. Rasa penasaran dan kecemburuan yang sebelumnya terselubung, kini tumbuh menjadi gelombang besar yang tak lagi bisa Anjani bendung. Keberadaan Elena yang terlalu dominan, ditambah dengan keheningan Rahul yang misterius, memicu naluri penyelidik. Dalam diri Anjani, ia memutuskan untuk tidak lagi hanya pasrah, tetapi mulai mengamati Rahul dan Elena dengan lebih saksama, mencari celah dalam topeng kesempurnaan yang mereka tampilkan. Setiap pagi, Anjani akan pura-pura membaca di sofa ruang tamu, namun matanya tak lepas dari gerak-gerik Rahul dan Elena saat mereka berdiskusi atau bersiap untuk pergi. Semakin Anjani mengamati, semakin banyak keanehan yang ia temukan pada diri Rahul. Rahul memang terlihat seperti orang buta pada umumnya, berjalan dengan tongkat, menoleh ke arah suara, dan terkesan meraba-raba benda di sekitarnya. Namun, ada detail-detail kecil yang tidak. Suatu sore, Anjani melihat Rahul sedang merapikan beberapa berkas di meja kerjanya sebelum Elena datang. Rahul menumpuk berkas-berkas itu dengan sangat rapi, lurus dan sempurna, seolah ia bisa melihat setiap sudut kertas. Ia bahkan bisa menemukan pulpen yang jatuh di lantai hanya dengan meraba sekilas. Padahal, posisinya tidak begitu kentara. Anjani pernah mencoba berpura-pura menjatuhkan sendok saat mereka makan. Rahul dengan sigap mengulurkan tangan ke arah sendok itu, seolah ia tahu persis di mana benda itu jatuh. Itu terlalu cepat, terlalu tepat untuk seorang yang tidak bisa melihat. Anjani mulai mencatat semua keanehan ini dalam benaknya, seperti seorang detektif yang mengumpulkan petunjuk. Petunjuk kecil itu semakin memperkuat dugaan Anjani. Suatu kali, Anjani menemukan sebuah catatan kecil di meja samping tempat tidur Rahul. Catatan itu berisi daftar beberapa nama dan angka-angka. Tulisan tangannya sangat rapi dan detail. Bahkan ada garis bawah dan lingkaran pada beberapa bagian. Mustahil, pikir Anjani. Bagaimana mungkin seseorang yang buta bisa menulis rapi ini tanpa bantuan alat khusus? Ia juga memperhatikan cara Rahul memegang ponselnya. Ia memegangnya seperti orang yang melihat layar, bukan meraba tombol-tombolnya. Anjani pernah mendengar cerita tentang kecelakaan yang menimpa Rahul bertahun-tahun lalu, yang menyebabkan kebutaannya. Namun, informasi itu sangat samar,
Tidak ada detail yang jelas. Setiap kali Anjani mencoba menanyakan tentang masa lalu Rahul kepada para pelayan, mereka selalu mengelak atau hanya memberikan jawaban umum, seolah ada dinding tak terlihat yang melindunginya. Hubungan Rahul dengan pamannya, seorang pengacara, bernama Pak Wisnu, juga terasa aneh. Pak Wisnu sering berkunjung untuk membahas urusan bisnis dengan Rahul. Mereka akan mengunci diri di ruang kerja Rahul selama berjam-jam. Sesekali, saat pintu terbuka sedikit, Anjani bisa mendengar potongan percakapan mereka. Topik yang mereka bahas selalu tentang saham, investasi besar, strategi pasar, dan merger perusahaan. Percakapan itu terdengar sangat kompleks, memerlukan pemahaman visual yang mendalam tentang grafik dan data. Anjani bertanya-tanya, bagaimana Rahul bisa mengikuti diskusi serumit itu hanya dengan pendengaran? Apakah ada alat khusus, ataukah Rahul memiliki kemampuan pendengaran super yang memungkinkannya mengolah data secepat itu? Rasa curiga Anjani semakin besar, berubah menjadi desakan untuk mencari bukti konkret. Ia merasa ada rahasia besar yang Rahul sembunyikan, rahasia yang mungkin berhubungan dengan kebutaannya, atau bahkan dengan pernikahannya sendiri. Ia mulai mencari kesempatan untuk memeriksa barang-barang pribadi Rahul saat ia tidak ada. Hatinya berdebar setiap kali Rahul pergi, meninggalkan rumah sunyi. Ia tahu itu adalah pelanggaran privasi, namun naluri ingin tahunya jauh lebih kuat dari rasa bersalah. Anjani merasa ia harus menemukan kebenaran. Pikiran bahwa ia mungkin hidup berdampingan dengan seorang penipu, atau setidaknya seseorang yang menyembunyikan identitas aslinya, terasa mengganggu. Ia harus tahu, apakah pria yang ia nikahi ini benar-benar buta? Ataukah semua ini hanyalah sandiwara yang sempurna? Pertanyaan itu terus menghantuinya, mendorongnya ke tepi jurang kebenaran. Yang mengerikan. Kesempatan itu akhirnya tiba, bagai sebuah pintu yang terbuka di tengah dinding yang kokoh. Rahul memberitahu Anjani bahwa ia dan Elena akan pergi keluar kota untuk urusan bisnis yang mendesak dan mungkin akan menginap semalam. Raut. Wajah Anjani tetap datar. Namun di dalam hatinya, lonceng tanda bahaya sekaligus kesempatan berdentang kencang. Ia tahu, inilah saatnya, saat ia sendirian di rumah megah ini, tanpa pengawasan Rahul yang buta, namun seolah memiliki mata di mana-mana, dan tanpa kehadiran Elena yang selalu membayangi. Setelah Rahul dan Elena pergi, suasana rumah terasa sangat sepi. Para pelayan sibuk dengan urusan masing-masing di bagian lain rumah. Anjani merasa jantungnya berdebar kencang saat melangkah menuju ruang kerja Rahul, ruangan yang selama ini selalu terkunci rapat dan terasa begitu misterius. Ia tahu di mana Rahul selalu menyimpan kuncinya, di dalam vas bunga kecil yang terletak di meja konsol, dekat pintu masuk. Dengan tangan sedikit gemetar, ia mengambil kunci itu. Ruangan itu gelap dan pengap, berbau buku lama dan kertas. Anjani menyalakan lampu, matanya menyapu sekeliling, mencari petunjuk, mencari celah dalam rahasia yang disimpan Rahul. Meja kerja Rahul yang besar mendominasi ruangan, tertata rapi dengan tumpukan dokumen dan sebuah laptop yang tertutup. Anjani mulai menggeledah. Ia membuka loce-laci meja satu persatu, menggeser buku-buku di rak, mencari apapun yang terasa tidak pada tempatnya. Tangannya meraba setiap sudut, berharap menemukan sesuatu yang tersembunyi. Saat ia menarik laci paling bawah di meja kerja, sebuah kejutan kecil menantinya. Laci itu tidak terbuka sepenuhnya. Ada sesuatu yang menahannya. Anjani menekan dinding laci bagian dalam, dan tiba-tiba, sebuah panel kayu kecil bergeser, memperlihatkan sebuah ruang tersembunyi di belakang laci. Di dalamnya, tergeletak sebuah kotak perhiasan kayu kuno. Dengan napas tertahan, Anjani membukanya. Bukan perhiasan yang ia temukan, melainkan tumpukan dokumen yang terorganisir dengan sangat rapi. Ada map-map berlabel, ada katitan-katitan tempel, dan ada beberapa foto. Jantung Anjani berpacu lebih cepat saat ia mulai membaca isinya. Di antara dokumen-dokumen bisnis yang kompleks, ia menemukan sesuatu yang membuatnya terkesiap. Rincian lengkap tentang utang keluarga Anjani. Ada nama-nama kreditor, jumlah pinjaman, bahkan tanggal jatuh tempo. Semua tercatat dengan sangat detail. Tidak hanya itu, ia juga menemukan laporan keuangan bisnis ayahnya, termasuk analisis kebangkrutan yang sangat akurat. Rahul tidak hanya mengetahui tentang utang keluarganya, tapi ia telah menyelidikinya secara mendalam. Bahkan sebelum mereka bertemu, di antara tumpukan itu,
Anjani menemukan serangkaian catatan tangan yang disusun rapi, berisi analisis pasar, strategi investasi, bahkan prediksi ekonomi. Tulisan tangannya tegas, miring, dan sangat jelas mustahil ditulis oleh seseorang yang buta. Ada juga beberapa diagram rumit yang digambar dengan presisi luar biasa. Ini bukan hanya catatan, ini adalah hasil pemikiran seorang jenius. Pikiran Anjani berputar-putar. Matanya tertuju pada sebuah foto lama di dalam kotak. Foto seorang anak, laki-laki dengan mata yang tampak normal, bermain piano, dan di baliknya tertulis nama Rahul. Itu adalah Rahul, tapi matanya tidak kosong. Matanya terlihat tajam, cerdas, hidup. Kecurigaan Anjani kini berubah menjadi keyakinan yang mengguncang jiwanya. Rahul tidak buta. Selama ini, ia telah memainkan sebuah sandiwara yang sempurna. Rasa kaget, marah, dan bingung bercampur aduk dalam dirinya. Ia merasa dikhianati, dipermainkan, dan dibodohi. Pernikahannya, semua pengorbanannya, apakah semuanya hanya bagian dari skenario Rahul? Sebuah topeng yang ia pakai untuk mencapai tujuannya? Namun, di balik semua emosi negatif itu, ada secercah perasaan aneh yang mulai menyelinap. Rasa kagum, bagaimana mungkin seseorang bisa menyembunyikan kemampuan seperti ini? Kecerdasan seperti apa yang ia miliki sehingga mampu mengelola bisnis? Serumit ini tanpa satupun orang lain menyadari ia bisa melihat. Anjani menatap dokumen-dokumen itu lagi. Kemudian beralih ke foto Rahul kecil. Pria yang ia nikahi ini ternyata adalah seseorang yang jauh lebih kompleks dan misterius dari yang pernah ia bayangkan. Kebenaran yang baru saja terkuak ini mengubah seluruh pandangannya tentang Rahul, tentang pernikahannya, dan tentang nasibnya sendiri. Ia tidak tahu harus merasakan apa, atau harus bagaimana. Yang jelas, keheningan rumah ini kini terasa lebih menakutkan, dan rahasia Rahul telah membebani hatinya. Anjani duduk bersila di lantai ruang kerja Rahul yang dingin, dikelilingi oleh tumpukan dokumen yang baru saja ia temukan. Pikirannya kalut, bagai benang kusut, yang tak tahu ujung pangkalnya. Kemarahan yang membuncah karena merasa dibodohi, kebingungan yang menyesakkan tentang identitas Rahul yang sesungguhnya, dan rasa dikhianati yang pahit, semuanya bercampur aduk menjadi satu. Ia menatap kosong ke arah foto Rahul kecil dengan mata yang jernih. Jadi, selama ini, ia telah hidup berdampingan dengan seorang penipu ulung. Pernikahannya, pengorbanannya, air matanya, apakah semua itu hanya lelucon besar bagi Rahul? Hatinya terasa perih, seolah ada tangan tak kasat mata yang meremasnya kuat-kuat. Namun, di balik badai emosi itu, ada sesuatu yang lain. Ada setitik rasa penasaran, bahkan kekaguman yang mulai merayap. Bagaimana mungkin seorang pria bisa menyembunyikan kemampuan luar biasa seperti ini selama bertahun-tahun? Bagaimana ia bisa membangun kerajaan bisnis yang besar sambil berpura-pura buta? Kecerdasan seperti apa yang dimilikinya? Anjani mengambil salah satu catatan tulisan tangan Rahul. Setiap huruf, setiap angka, setiap detail analisis menunjukkan pemikiran yang brilian, jauh melampaui rata-rata. Ini bukan hanya tentang bisnis, ini tentang strategi, perencanaan, dan ketelitian tingkat tinggi. Ia mulai bertanya-tanya, apa motif Rahul di balik semua ini? Kenapa ia harus berpura-pura buta? Anjani menghabiskan waktu berjam-jam menganalisis dokumen-dokumen itu. Ia menyadari bahwa Rahul tidak hanya mengetahui masalah utang keluarganya, tetapi ia telah memantau mereka secara saksama untuk waktu yang lama, jauh sebelum mereka dipertemukan oleh Mak Comblang. Ada laporan keuangan ayahnya yang sangat detail, bahkan lebih detail dari yang Anjani sendiri ketahui. Ada juga catatan tentang setiap kreditor, termasuk riwayat mereka, dan kara-kara pelunasan yang potensial. Ini bukan sekadar kepedulian biasa. Ini adalah perencanaan yang matang dan terstruktur. Seolah-olah Rahul telah merancang seluruh skenario ini dari awal. Pikiran Anjani mencoba membangun kembali kisah Rahul berdasarkan petunjuk-petunjuk ini. Kecelakaan yang menyebabkan kebutaannya, apakah itu juga bagian dari sandiwara? Talpak, memang ada kejadian yang memicu keputusan drastis untuk berpura-pura. Ia teringat percakapan Rahul dengan pamannya, Pak Wisnu, tentang sensitivitas penglihatan Rahul. Mungkinkah ada kondisi medis yang membuat penglihatan Rahul berbeda, sehingga ia memilih untuk menyembunyikannya? Namun, jika ia benar-benar buta, bagaimana ia bisa menulis dan menganalisis data serumit itu? Otaknya terasa panas, mencoba menghubungkan setiap kepingan puzzle yang ia temukan. Ia harus menghadapi Rahul. Pertanyaan itu terus berputar di benaknya. Apakah ia harus langsung bertanya,
Menuntut penjelasan, atau mencoba mencari bukti lebih lanjut agar Rahul tidak bisa mengelak. Rasa takut akan konsekuensi dari penemuan ini mulai menyelimuti. Bagaimana jika Rahul marah? Bagaimana jika Rahul menyukai atau yang lebih buruk? Bagaimana jika ini justru membahayakan keluarganya lagi? Tapi Anjani tahu, ia tidak bisa lagi hidup dalam kebohongan. Ia berhak tahu kebenaran dari pria yang kini menjadi suaminya. Pria yang telah membeli kebebasannya dengan harga yang begitu tinggi. Saat sore mulai temaram, Anjani mendengar suara mobil Rahul memasuki halaman. Jantungnya berdebar kencang, lebih kencang dari sebelumnya. Ia dengan cepat mengembalikan semua dokumen ke tempatnya, menutup laci rahasia, dan mengunci ruang kerja itu. Ia berusaha keras menenangkan diri, merapikan rambut dan pakaiannya, mencoba menampilkan wajah setenang mungkin. Rahul melangkah masuk ke dalam rumah, ditemani Elena. Seperti biasa, Rahul tampak tenang, tatapan kosongnya mengarah lurus ke depan. Elena tersenyum sopan pada Anjani, tanpa menyadari badai yang baru saja menerpa. "Hari Anjani." Anjani membalas senyum itu. Namun matanya terus mengamati Rahul. Setiap gerak-geriknya, setiap langkah kakinya, terasa seperti bagian dari sebuah pertunjukan yang rumit. Anjani kini melihatnya dengan mata yang berbeda, mata yang penuh pertanyaan, mata yang tahu. Dan ia tahu, konfrontasi besar itu tak terhindarkan lagi. Malam ini, atau besok, rahasia ini harus terbongkar. Malam itu, Anjani tidak bisa memejamkan mata. Otaknya terus bekerja, merangkai setiap informasi yang ia dapatkan di ruang kerja Rahul. Jantungnya berdebar kencang setiap kali terlintas bayangan bagaimana ia akan memulai percakapan ini. Ia tahu, ini akan menjadi konfrontasi paling penting dalam hidupnya. Pagi harinya, saat Anjani turun untuk sarapan, Rahul sudah duduk di meja makan, ditemani Elena yang sedang membacakan berita ekonomi harian. Rahul tampak tenang seperti biasa, menyeruput tehnya tanpa ekspresi. "Rahul," panggil Anjani, suaranya sedikit bergetar. Elena dan Rahul menoleh. Atau lebih tepatnya, Rahul menoleh ke arah suara Anjani. "Bisakah kita bicara sebentar? Berdua saja?" Anjani melirik Elena dengan tatapan penuh arti. Elena, yang selalu peka, langsung memahami. Ia mengangguk sopan dan berdiri. "Tentu Anjani, saya akan menyiapkan jadwal Tuan Rahul di ruang kerja." Ia undur diri, meninggalkan Anjani dan Rahul dalam keheningan yang menekan. Anjani menarik napas dalam, memegang erat sebuah map yang ia sembunyikan di belakang punggungnya. Ini adalah map berisi salinan laporan keuangan ayahnya yang ia temukan kemarin, lengkap dengan catatan tangan Rahul. Ia meletakkannya di atas meja, tepat di hadapan Rahul. "Apa ini, Rahul?" tanyanya. Suaranya kini lebih tegas, meskipun diwarnai rasa sakit. "Dan bagaimana kau bisa memiliki ini? Terlalu detail untuk seseorang yang buta." Rahul tidak menjawab segera. Ia diam, membiarkan keheningan mengisi ruangan. Ada jeda panjang, yang terasa seperti keabadian. Anjani menatapnya lekat, mencoba membaca ekspresi di wajahnya yang selalu tenang itu. Perlahan, Rahul mengulurkan tangannya, meraba map itu dengan jari-jarinya. Matanya, yang selalu tampak kosong, kini seolah memancarkan sesuatu yang tak terbaca. Kemudian, ia menarik napas panjang, dan Anjani mendengar helaan napas yang berat darinya. "Aku tahu kau akan menemukannya, Anjani," ucap Rahul. Suaranya rendah, namun kali ini ada nada yang berbeda, nada pasrah. Mungkin, cepat atau lambat, rahasia ini pasti akan terungkap. Untuk pertama kalinya, Anjani melihat Rahul tanpa topeng. Meskipun matanya tetap terlihat buta, ada perubahan halus dalam postur tubuhnya, dalam cara ia berbicara. Seolah-olah beban berat yang selama ini ia pikul, kini sedikit terangkat. Rahul mulai bercerita. "Aku tidak buta, Anjani," katanya. Sebuah pengakuan yang mengguncang, namun sudah Anjani duga. "Aku memiliki kondisi yang sangat langka, disebut hypersensitivitas visual. Penglihatanku terlalu tajam, terlalu peka terhadap cahaya dan detail. Dunia bagiku adalah jutaan warna dan bentuk yang terlalu terang, terlalu padat, terlalu berisik. Ini menyebabkan migrain parah yang tak tertahankan sejak aku masih kecil. Dokter menyarankan untuk meminimalkan rangsangan visual dan keluargaku. Mereka memutuskan bahwa cara terbaik adalah dengan berpura-pura buta." Anjani terkejut, namun ia mendengarkan dengan saksama. Rahul melanjutkan, menceritakan bagaimana sejak usia 6 tahun, ia telah dilatih untuk hidup sebagai orang buta. Ia diajari mengenali suara, sentuhan,
dan bau dengan sempurna. Keluarganya membangun dunianya sedemikian rupa agar ia bisa berfungsi, tanpa perlu menggunakan penglihatannya secara langsung. Namun, otaknya, pikirannya, tetap bekerja dengan kecepatan luar biasa. Ia bisa memproses informasi yang ia dengar atau sentuh dengan akurasi yang menakjubkan. Ini adalah caraku melindungi diriku dari rasa sakit fisik dan kebingungan mental. Jelas Rahul. Dan juga untuk melindungiku dari dunia luar yang seringkali terlalu keras dan tak memahami. Lalu, mengapa kau menikahiku? Tanya Anjani. Rasa sakit itu kembali menyeruak. Apakah aku hanya alat untuk tujuanmu? Rahul menatapnya. Atau setidaknya ke arahnya. Tidak, Anjani. Kau bukan alat. Ia menghela napas lagi. Aku telah mengelola bisnis keluargaku secara rahasia selama bertahun-tahun. Pamanku, Pak Wisnu, adalah orang yang paling mengetahui rahasiaku. Dia yang membantuku mengurus banyak hal di luar. Sementara Elena, dia adalah asisten pribadiku yang mengetahui kondisiku. Dia membantuku memfilter informasi visual yang masuk, menyederhanakannya agar aku tidak terbebani. Rahul berhenti sejenak, mencari kata-kata yang tepat. Masalah keluargamu dari salah satu investorku yang juga kreditor ayahmu. Aku menyelidiki semuanya, Anjani. Aku melihat betapa putus asanya ibumu, dan betapa kau berusaha motivation untuk menolong. Aku melihat ketulusanmu, kepolosanmu, dan kekuatan hatimu. Aku membutuhkan seseorang di sisiku. Lanjut Rahul. Suaranya melembut. Seseorang yang bisa aku percaya sepenuhnya. Seseorang yang tidak akan menghakimiku, dan seseorang yang bisa menerima diriku apa adanya, dengan segala keanehan ini. Aku tidak bisa menemukan orang seperti itu di dunia luarku yang penuh dengan orang-orang yang hanya melihat kekayaan atau kelemahanku. Rahul menjelaskan bahwa ia sengaja mengatur pertemuan dengan Mak Comblang, sengaja membiarkan informasi tentang kebutaannya menyebar, dan sengaja memilih Anjani. Aku melihat potensi dalam dirimu, Anjani. Potensi untuk memahami, untuk mencintai. Bukan karena apa yang aku miliki, tetapi karena siapa aku. Pengakuan itu menghantam Anjani bagai ombak besar. Ia merasa marah, karena semua ini adalah bagian dari skenario Rahul. Ia merasa dipermainkan, seolah hidupnya hanya pion dalam permainan catur Rahul. Namun, di sisi lain, penjelasan Rahul yang begitu tulus, yang mengungkapkan sisi rapuh dari dirinya yang selama ini tak terlihat, meluluhkan hatinya. Rahul, seorang jenius yang harus berpura-pura buta untuk bertahan hidup. Pria ini, di balik topeng misteriusnya, ternyata adalah sosok yang kompleks, penuh luka, dan mencari koneksi sejati. Ada setitik rasa kagum yang tumbuh, dan secara aneh, benih-benih cinta yang tak pernah ia sangka akan hadir, mulai bersemi di relung hatinya. Ia tidak lagi melihatnya sebagai pria buta yang dingin, melainkan sebagai Rahul. Dengan segala keunikan dan pengorbanannya, Anjani masih terpaku, mencerna setiap kata yang keluar dari bibir Rahul. Ruangan itu terasa hening. Hanya ada detak jantung Anjani yang berpacu kencang di telinganya. Rahul telah membuka dirinya, melepas topeng yang selama ini ia pakai. Ada Emera, tentu saja, kemarahan karena ia merasa dimanipulasi, diperalat dalam skenario rumit ini. Kau merencanakan semua ini? Suara Anjani tercekat, penuh tuduhan. Kau tahu tentang utang keluargaku, dan kau menggunakan itu untuk menikahiku? Apa kau tidak punya perasaan? Rahul tidak mengelak. Ia mengangguk pelan, tanpa menatap Anjani. Ya, aku tahu itu terdengar kejam, Anjani. Aku tidak akan membenarkan caraku. Tapi, percayalah, ini bukan tentang memanfaatkan. Ini tentang mencari solusi. Aku melihat keluargamu berada di ambang kehancuran. Aku tahu ayahmu adalah orang jujur yang tertipu. Dan aku melihat dirimu, potensi dalam dirimu yang tidak aku temukan pada orang lain. Rahul berhenti, seolah mencari kekuatan untuk melanjutkan. Aku hidup di dunia yang sangat berbeda, Anjani. Dunia yang penuh dengan orang-orang yang hanya melihat kelemahan atau kekayaanku. Sangat sulit untuk menemukan seseorang yang tulus, seseorang yang bisa kupercaya sepenuhnya. Ia melanjutkan penjelasannya. Elena memang mengetahui rahasiaku. Dia adalah tangan kananku yang sangat aku percaya. Dialah yang membantuku mengatur pertemuan dengan Mak Comblang dan memastikan semua informasi sampai ke ibumu. Aku mengamati keluargamu dari jauh, membaca setiap laporan tentang mereka. Aku melihat bagaimana kau berjuang, bagaimana kau mengorbankan impianmu demi keluarga. Aku tidak ingin kau merasa dimanfaatkan, Anjani. Aku ingin melindungimu, memberikanmu keamanan yang tidak bisa diberikan oleh ayahmu saat itu. Dan aku juga berharap kau bisa menjadi bagian dari hidupku,
bagian yang tidak aku temukan selama ini. Kata-kata Rahul yang tulus, yang mengungkapkan sisi rapuh dan kesepiannya, perlahan mulai meluluhkan dinding pertahanan Anjani. Kemarahannya tidak serta-merta hilang, namun kini bercampur dengan rasa simpati yang mendalam. Ia melihat pengorbanan di balik keputusan Rahul untuk hidup dalam kepura-puraan. Pria ini, seorang jenius yang sangat kaya, memilih untuk menyembunyikan identitas aslinya, hidup dalam kesendirian yang pahit, hanya demi menjaga stabilitas dirinya dan bisnisnya. Dan kini, ia telah membukakan hatinya, mengungkapkan rahasia terbesarnya. Kepada Anjani mulai melihat Rahul dari sudut pandang yang berbeda. Rasa hormat dan kagum tumbuh, menggantikan rasa jijik dan terhina yang dulu ia rasakan. Ia menyadari bahwa di balik topeng kebutaannya, Rahul adalah pria yang cerdas luar biasa, protektif, dan tulus dalam caranya sendiri yang unik. Ia bukan penipu, melainkan korban dari kondisinya sendiri yang memilih jalan sulit untuk bertahan hidup. Jadi, kau tidak benar-benar buta? Anjani bertanya lagi, seolah masih ingin memastikan. Rahul tersenyum tipis, senyum yang tidak pernah Anjani lihat sebelumnya. Senyum itu menunjukkan kelegaan, kebebasan. Tidak, Anjani, aku tidak buta. Aku bisa melihat dunia ini, hanya saja aku harus memilih kapan aku ingin melihatnya dengan jelas, dan kapan tidak. Itu terlalu menyakitkan bagiku jika melihatnya secara terus-menerus. Percakapan itu membuka jalan bagi kedekatan yang lebih dalam di antara mereka. Mereka berbicara panjang lebar tentang masa lalu Rahul, tentang bagaimana ia belajar memproses informasi tanpa penglihatan langsung, tentang ketakutannya, dan tentang impiannya. Anjani menceritakan impiannya yang terkubur, tentang cita-citanya menjadi desainer. Rahul mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengajukan pertanyaan yang menunjukkan betapa ia benar-benar tertarik. Rasa nyaman mulai menyelimuti Anjani. Ia menyadari bahwa ia tidak lagi merasa canggung atau takut di dekat Rahul. Sebaliknya, ia merasa aman, seolah Rahul adalah benteng yang kokoh tempat ia bisa bersandar. Malam itu, Anjani tidak lagi menangis dalam kesendirian. Ia menghabiskan waktu di samping Rahul, mendengarkan cerita-ceritanya, dan sesekali mereka tertawa bersama. Benih cinta yang tak terduga itu kini bersemi, tumbuh di atas tanah yang tadinya tandus. Anjani menyadari bahwa takdir telah mempertemukan mereka dalam cara yang tidak biasa, melalui kebohongan, melalui pengorbanan. Namun justru disitulah letak keindahan hubungan mereka. Itu bukan cinta pada pandangan pertama, melainkan cinta yang tumbuh dari pemahaman, dari penerimaan, dan dari rahasia yang terungkap. Mereka berjanji untuk saling mendukung, untuk menghadapi setiap tantangan bersama, dan untuk membangun masa depan di atas fondasi kepercayaan yang baru ditemukan. Rahul tidak lagi buta di matanya. Ia adalah pria yang melihat dunia dengan cara yang berbeda. Dan kini, Anjani mulai melihatnya dengan hati yang baru. Keputusan Rahul dan Anjani untuk mengungkapkan kebenaran kepada keluarga Anjani bukanlah hal mudah. Mereka berkumpul di rumah Anjani yang dulu selalu sunyi, kini dipenuhi ketegangan. Ibu Anjani, Bu Lestari, terperangah saat Rahul mulai menjelaskan kondisinya yang sebenarnya dan bagaimana ia telah mengetahui utang keluarga mereka sejak lama. Air mata mengalir di pipi Bu Lestari. Air mata lega karena utang mereka telah teratasi sepenuhnya. Namun juga air mata penyesalan dan rasa bersalah karena telah memaksa putrinya menikah dalam kondisi yang ia kira adalah belas kasihan. Ayah Anjani, yang awalnya terkejut, akhirnya bisa bernapas lega. Ia memeluk Anjani erat, berulang kali meminta maaf karena tak bisa melindunginya. Namun, tidak semua reaksi positif. Beberapa anggota keluarga besar yang turut hadir, terutama dari pihak ayah yang merasa malu karena utang, menunjukkan ketidakpercayaan dan sedikit kemarahan. Jadi, selama ini kau membohongi kami, mempermainkan kami. Salah satu paman Anjani berseru, nada suaranya penuh tuduhan. Rahul dengan tenang menjelaskan lagi, bahwa ini adalah cara ia melindungi dirinya dari dunia. Dan ia tidak pernah bermaksud mempermainkan siapapun. Anjani, dengan keberanian yang baru ia temukan, berdiri di samping Rahul. Dia tidak membohongi kita, Paman. Dia melindungi kita. Tanpa dia, kita tidak akan punya apa-apa. Perlahan, setelah penjelasan yang lebih mendalam, dan melihat ketulusan Rahul, hati keluarga Anjani mulai melunak. Mereka akhirnya menerima kenyataan pahit ini,
Dan sedikit demi sedikit, ikatan keluarga mulai terjalin kembali dengan fondasi yang lebih jujur setelah kebenaran tentang Rahul mulai tersebar di lingkungan sosial mereka. Baik di kalangan relasi, bisnis maupun kenalan, Anjani dan Rahul harus menghadapi pandangan masyarakat yang beragam. Ada yang merasa simpati, kagum pada kecerdasan Rahul yang luar biasa. Namun, tidak sedikit pula yang mencibir, menggosipkan, dan menuduh Rahul sebagai penipu ulung yang licik. Bagaimana bisa seorang pria kaya raya berpura-pura buta hanya untuk mendapatkan istri? Bisikan-bisikan itu terdengar sampai ke telinga Anjani. Rahul, dengan kebijaksanaannya, memilih untuk tidak mengungkapkan secara gamblang bahwa ia sama sekali tidak buta. Ia hanya menjelaskan bahwa ia memiliki kondisi penglihatan yang sangat sensitif, yang membuatnya seringkali perlu meminimalkan rangsangan visual dan menggunakan alat bantu. Penjelasan itu cukup untuk meredakan sebagian besar spekulasi, dan Rahul lebih memilih untuk membuktikan dirinya melalui karya dan kesuksesannya. Kondisi Rahul yang sebenarnya justru membawa dimensi baru dalam pernikahan mereka. Rahul mulai melibatkan Anjani dalam urusan bisnisnya. Ia melihat potensi besar dalam intuisi dan kecerdasan emosional Anjani yang bisa melengkapi kecerdasan logisnya. Anjani, yang dulunya hanya bermimpi menjadi desainer, kini belajar tentang dunia korporasi, tentang investasi, dan strategi bisnis langsung dari sumbernya. Rahul membimbingnya dengan sabar, menjelaskan setiap detail, dan Anjani dengan cepat menyerap semua ilmu itu. Mereka menjadi tim yang tak terkalahkan. Rahul dengan otaknya yang brilian, dan Anjani dengan hati dan intuisinya yang tajam. Ayabak sering meminta Anjani untuk mendeskripsikan presentasi visual, membantu Rahul memproses informasi yang tidak bisa ia lihat secara langsung tanpa memicu rasa sakitnya. Elena, yang dulu menjadi sumber kecemburuan Anjani, kini menjadi sekutu yang sangat berharga. Ia tidak lagi dipandang sebagai saingan, melainkan sebagai teman dan rekan kerja yang loyal. Elena menjelaskan kepada Anjani tentang bagaimana ia harus menjaga rahasia Rahul selama bertahun-tahun, dan betapa ia lega kini ada Anjani yang bisa berbagi beban itu. Mereka bertiga, Rahul dengan kecerdasannya, Anjani dengan intuisinya, dan Elena dengan loyalitas serta efisiensinya membentuk aliansi yang kuat menghadapi dunia bisnis yang keras dengan sinergi yang tak tertandingi. Namun, kebahagiaan mereka tidak berlangsung tanpa ujian. Di tengah kesuksesan dan keharmonisan yang baru ditemukan, muncul ancaman baru. Sebuah perusahaan pesaing yang merasa terancam oleh laju bisnis Rahul yang pesat, mulai menyebarkan rumor jahat tentang Rahul, bahkan mencoba menggali masa lalunya yang tersembunyi. Beberapa kreditor lama yang dulu merasa dirugikan oleh ayah Anjani, meskipun utangnya sudah dilunasi Rahul, mencoba mencari celah hukum untuk menuntut kembali. Ancaman itu datang dari berbagai arah, menguji kekuatan ikatan yang baru terbentuk antara Rahul dan Anjani. Mereka tahu, ini adalah tantangan yang harus mereka hadapi bersama, dengan Rahul di garis depan dan Anjani di sampingnya, siap mendukung dalam setiap langkah. Mereka tidak lagi sendirian. Ancaman yang datang dari perusahaan pesaing dan kreditor lama memang tidak main-main. Rahul harus mengerahkan seluruh kecerdasan dan koneksinya untuk menghadapi serangan hukum dan kampanye hitam yang dilancarkan. Anjani, dengan intuisinya yang tajam dan kemampuannya membaca situasi, menjadi penasihat tak tergantikan di sisi Rahul. Ia membantu Rahul memilah informasi, mengidentifikasi kelemahan lawan, dan bahkan memberikan dukungan emosional saat tekanan terasa terlalu berat. Mereka menghabiskan malam-malam panjang di ruang kerja, bahu-membahu, menganalisis dokumen, merancang strategi, dan saling menguatkan. Dalam badai inilah, cinta mereka teruji dan semakin menguat, meleburkan segala keraguan yang pernah ada. Mereka bukan lagi dua individu yang dipersatukan oleh takdir pahit, melainkan satu kesatuan yang tak terpisahkan. Melalui semua itu, Anjani menyadari sebuah kebenaran fundamental. Cinta sejati bukanlah tentang kesempurnaan fisik atau ketiadaan rahasia, tetapi tentang penerimaan dan pengorbanan. Ia telah belajar menerima Rahul apa adanya, dengan kondisi sensitifnya yang unik dan masa lalu yang rumit. Ia juga menyadari bahwa ia telah menemukan kekuatan dalam dirinya. Kekuatan yang tidak pernah ia duga. Kekuatan untuk mencintai seorang pria yang awalnya ia benci, kekuatan untuk menghadapi tantangan, dan kekuatan untuk membangun kembali mimpinya di samping Rahul. Rahul, di sisi lain,
menemukan kedamaian dan kebahagiaan yang belum pernah ia rasakan. Anjani adalah mata hatinya, penerang dalam dunianya yang rumit. Perlahan tapi pasti, badai mereda. Dengan kecerdasan Rahul yang brilian dan dukungan penuh dari Anjani serta Elena, mereka berhasil mengatasi setiap rintangan. Perusahaan pesaing mundur setelah Rahul membongkar taktik kotor mereka, dan tuntutan hukum dari kreditor lama berhasil dibatalkan. Berkat bakti-bakti kuat yang disiapkan Rahul, bisnis Rahul semakin berkembang pesat, mencapai puncak kesuksesan yang tak terbayangkan. Ia meluncurkan berbagai inovasi yang merevolusi pasar, membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukanlah penghalang bagi pikiran yang luar biasa. Keluarga Anjani pun pulih sepenuhnya dari keterpurukan. Rumah mereka yang dulu hampir disita, kini kembali menjadi tempat yang hangat dan penuh tawa. Adik-adik Anjani dapat melanjutkan pendidikan mereka hingga jenjang tertinggi, dan ayah Anjani, dengan bantuan Rahul, memulai kembali bisnisnya, kali ini dengan fondasi yang lebih kuat dan pengawasan yang lebih ketat. Anjani menemukan kebahagiaan sejati dalam pernikahannya. Ia tidak lagi merasa seperti boneka yang dimanipulasi, melainkan seorang wanita yang dicintai, dihormati, dan dihargai. Ia bahkan melanjutkan studinya di bidang manajemen bisnis, membantu Rahul mengelola kerajaan bisnis mereka. Kisah Anjani dan Rahul menjadi bukti nyata bahwa cinta bisa ditemukan di tempat yang paling tidak terduga. Dan kadangkala, rahasia terbesar justru bisa menuntun pada kedekatan yang paling mendalam. Bahwa di balik setiap kesulitan, setiap pengorbanan, selalu ada harapan dan kesempatan untuk menemukan kebahagiaan yang tak terduga. Mereka hidup bahagia bersama, membangun keluarga yang harmonis, dan menjadi inspirasi bagi banyak orang. Mungkin, suatu hari nanti, seorang anak dengan mata tajam dan pikiran brilian akan lahir dari rahim Anjani, mewarisi kecerdasan sang ayah, dan melanjutkan kisah cinta yang unik ini, di mana pengertian dan penerimaan adalah kunci kebahagiaan abadi.